Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta rasa syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala karunia serta nikmatnya kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menjalankan ibadah sholat Jumat berjamaah. Sholawat serta salam marilah kita panjatkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan para jamaah yang hadir di sini kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin. Rabbal alamin. Hadirin jamaat sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, perkenankanlah kami untuk memberikan sedikit maklumat terkait ibadah Jumat kita pada kali ini. Yang pertama, doa terbaik buat jamaah sholat Jumat beserta keluarga besar muslimin. Semoga Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, sehat walafiat, lahir maupun batin. Yang kedua, bagi para jamaah yang ada di dalam, diharapkan untuk mengisi saf-saf terdepan yang masih kosong, dan bagi yang masih di luar, dimohon untuk disegerakan untuk memenuhi area dalam masjid, serta jamaah yang berada di lantai 2, kami himbau agar dapat memenuhi lantai 1 terlebih dahulu, dikarenakan khotbah Jumat akan segera dimulai. Selanjutnya, bagi para jamaah yang membawa alat komunikasi, diharapkan dinonaktifkan terlebih dahulu, demi kelancaran dan kekhusyuan ibadah sholat Jumat kita bersama-sama. Serta, tidak lupa kami mengingatkan kembali program dari DKM, salah satunya yaitu belajar tahsin. Bila jamaah mau memperbaiki bacaan tajwid dan mahrojnya, bisa hadir setiap hari Kamis mulai dari jam 8 pagi. Dan kajian rutin pada duhur setiap hari Rabu di tempat DKM kita tercinta ini. Dan apabila insya Allah yang belum bisa bergabung di tempat ini, bisa melalui streaming YouTube channel DKM Baitul Tamam. Selanjutnya, di sini saya mewakili DKM Masjid Baitul Tamam ingin melaporkan kas keuangan masjid. Kas Masjid Baitul Tamam sampai dengan tanggal 17 November tahun 2023, yaitu sebesar Rp30.271.402. Maklumat yang terakhir, di sini kami akan membaca petugas pada sholat Jumat pada hari ini. Yang bertindak sebagai muazin yaitu Saudara Muhammad Iqbal Anindita, pembaca maklumat Didi Dwi Cahyadi. Untuk khotib imam sholat Jumat adalah Bapak Ustadz Setio Kiswanto. Beliau adalah Kepala Subbagian Kepegawaian Bagian Umum Kantor Wilayah DCPC Jakarta. Alhamdulillah, khotib telah hadir bersama kita. Demikian yang dapat kami sampaikan maklumat pada sholat Jumat pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu
أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita senantiasa melafazkan kalimat hamdalah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan nikmat oleh Allah, nikmat iman dan Islam, dan nikmat sehat dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul kembali dalam majelis yang mulia ini untuk melaksanakan kewajiban kita salat Jumat berjamaah dalam keadaan sehat walafiat tanpa halang satu apapun. Salawat dan salam senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan segenap umat Islam yang istiqomah hingga yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Berikutnya senantiasa khatib mengamanatkan, menguatkan dan mengingatkan kita untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman takwa yang benar, yaitu melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah, pada hari-hari ini kita masih diberikan, masih dalam kondisi tidak mengenakkan. Kita bagaimana di dunia sana, di dunia Palestina, di dunia Timur Tengah, rakyat Palestina, sahabat-sahabat kita, saudara kita masih mengalami derita yang panjang, yaitu dengan aneksasinya dari Israel, Zionis yang senantiasa tidak mengenakkan, bahkan sangat zalim, dan sehingga banyak penduduk Palestina yang saat ini masih menderita yang luar biasa. Tentunya kita yang di sini yang mengaku sebagai saudara, maka kita harus senantiasa memberikan support kepada mereka, saudara kita, baik berupa minimal doa kita, harta kita, dan yang lainnya. Bisa mungkin kita ke sana membantu dalam bidang sosial ataupun kesehatan ataupun yang lainnya, intinya untuk membantu saudara kita untuk mengentaskan dari segala derita yang mereka alami. Masyaallah muslimin rahimakumullah, pada saat ini adalah kita telah memasuki pada bulan awal dari bulan Jumadil Ula atau Jumadil Awal. Tentunya ini bukan bulan yang terkenal sebagaimana bulan Rajab ataupun Ramadan ataupun Syawal ataupun Ramadan ya. Tapi ternyata pada bulan ini banyak keistimewaan yang perlu kita perhatikan dan perlu kita ingat kembali. Ada 3 hal utama yang menjadi sejarah besar agama kita, yaitu pada bulan ini, bulan Jumadil Ula, yaitu dulu Rasulullah menikahi Bunda Khadijah pada bulan ini, pada bulan Jumadil Awal. Khadijah binti Khuwailid adalah seorang wanita yang luar biasa. Bagaimana dulu beliau orang pertama yang membenarkan kenabian, yang membenarkan wahyu datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada beliau di saat beliau sedang beruzlah ataupun menyembunyi ataupun menyendiri mencari ketenangan, dan Allah menurunkan wahyu pertama yaitu di Gua Hira, yang mana dulu beliau sangat ketakutan dan sangat galau dengan kejadian tersebut. Dan setelah beliau pulang ke rumah, istrinya beliau lah, yaitu Bunda Khadijah binti Khuwailid lah, yang menenangkan beliau, yang menguatkan beliau dan meyakinkan beliau bahwa itu adalah Allah, bukan yang lainnya. Nah, sehingga ini merupakan bulan yang sangat bersejarah dan menjadi momentum penting buat kita mengenangnya. Adalah merupakan pernikahan antara beliau, Nabi kita, dengan Bunda Khadijah binti Khuwailid. Nah, yang berikutnya adalah peristiwa yang tidak mengenakkan, jamaah sekalian, yaitu bulan yang merupakan menyedihkan buat Rasulullah SAW, yaitu para sahabat beliau yang sangat beliau cintai, yaitu melepaskan nafas terakhirnya, yaitu meninggal dunia atau syahid. Di antaranya adalah Ali Ja'far bin Thalib bin Abu Thalib, juga Zaid bin Harithah dan Abdullah bin Rawahah. Adalah sahabat-sahabat beliau yang luar biasa baik dalam berdakwah, mendukung dakwah Islam pada awal-awal dakwah. Namun pada bulan ini juga mereka semuanya meninggal dalam kondisi syahid, dan menjadi pengenang kita. Ternyata bulan ini merupakan bulan yang sangat bersejarah buat umat Islam. Kemudian
ada peristiwa ataupun sesuatu yang mengharumkan buat kita pada bulan ini pula, yaitu lahirnya seorang ulama besar di negeri Iran atau di negeri Persia atau di sebuah kota, namanya adalah di kota Tus, Iran, yaitu Imam Al-Ghazali, yaitu imam yang terkenal, yang menjadi rujukan setiap ulama tentunya, yang banyak sekali kitab-kitab beliau menjadi rujukan dan referensi buat umat Islam, dan para ulama menjadikan rujukan di dalam kitab-kitab mereka. Nah, ini adalah beberapa kitab beliau yang sangat fenomenal, yaitu Ihya Ulumuddin, kemudian Tahafuz Al-Falasifah, dan juga kitab Al-Munqidh min Ad-Dhalal. Nah, tiga hal tadi jemaah sekalian merupakan hal penting yang mengingatkan kita, yang perlu kita kenang kembali, kita ingat kembali, sehingga tentunya kita harus juga mengimbanginya, harus juga kita bisa mengisinya bulan ini dengan sesuatu yang luar biasa, ibadah-ibadah sunnah yang menjadi sunnah dari baginda Nabi, dan juga hal-hal lain yang itu bagus buat kita untuk meningkatkan takwa serta iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang bisa kita laksanakan pada bulan ini, sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bahwa disunahkan pada awal bulan Jumadil Ula ini, atau mungkin pada bulan-bulan yang lainnya, yaitu kita membaca sebuah doa yang mana kita menginginkan bahwa Allah memberikan kita pada bulan-bulan itu adalah keselamatan, juga tentang keimanan dan keamanan. Sehingga dalam sebuah hadis Rasulullah dikatakan doa yang baik untuk dibaca pada awal bulan, yaitu tentunya pada bulan ini, yaitu kemarin kita telah masuk bulan ini pada tanggal 15 November kemarin, atau hari Rabu kemarin. Sunnahnya kita membaca doa, yaitu doanya adalah berbunyi Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalami wal islam wat taufiqi lima tuhibbu wa tardo rabbi wa rabbukallah. Atau dalam riwayat lain Rabbana wa rabbakallah. Doa ini mengandung makna Allahu Akbar, ya Allah, jadikanlah ini bulan membawa keamanan, keimanan, keselamatan dan keislaman, kemampuan untuk mengamalkan apa yang Engkau sukai dan restui. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah sunnah pertama yang mungkin yang bisa kita lakukan pada bulan ini. Yaitu kita masih awal bulan, yaitu baru pada hari yang ketiga dari hari Rabu kemarin tadi. Sehingga masih kita bisa melantunkan doa tadi agar kita mendapatkan kebaikan-kebaikan tadi. Itu yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, yang bisa kita amalkan pada bulan ini, yaitu Rasulullah pada zaman dahulu juga memberikan sunnah kepada kita, memberikan suri teladan kepada kita. Contoh yaitu beliau melaksanakan puasa Senin dan Kamis. Kenapa? Karena beliau mengatakan bahwa segala amal akan naik kepada Allah pada hari Senin dan Kamis tersebut. Maka dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Abu Ahmad dan dari Abu Hurairah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana aktsaru ma yasumu itsnain wal khamis tu'radul a'malu kullatsnain wal khamis fa ahibba an yu'rada amali wa ana shaim. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih sering berpuasa pada hari Senin dan Kamis.
amalan-amalan manusia diajukan kepada Allah setiap hari Kamis, setiap hari Senin dan hari Kamis. Maka kata Rasulullah, saya senang apabila amalan saya pada hari tersebut dan saya berpuasa pada hari tersebut. Hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah. Kemudian selain amalan Senin dan Kamis tersebut, maka Rasulullah juga memberikan contoh kepada kita bahwa beliau juga meminta kepada kita untuk melakukan amalan, yaitu puasa pada tengah bulan atau puasa Yaumul Bid. Yaumul Bid yaitu puasa hari putih ataupun hari 3 hari setiap bulan. Nah, tentu ini kita masih belum setengah bulan, masih awal bulan, maka kita masih ada kesempatan untuk melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Jamaah rahimakumullah, tentunya kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah yang mengaku bahwa kita adalah manusia yang lemah, tentunya kita harus senantiasa menguatkan diri kita dengan amalan-amalan, dengan ibadah yang bisa menguatkan kita, yang mana bahwa kita pada hari ini dan ke depan sangat berat di dalam mengalami kehidupan. Teknologi sudah maju dan juga godaan pun juga sudah maju, tidak godaan yang kuno, tapi godaan yang sangat luar biasa. Melalui medsos, melalui gadget kita, handphone kita, semuanya mudah kita temui, sehingga kalau tidak kita kuatkan diri kita dengan amalan tadi, maka kita akan mudah tergoyah dan tergiur dengan godaan-godaan tadi yang tentunya akan melemahkan iman kita. Sehingga kita harus nantiasa menguatkan dengan amal-amal yang baik, amal-amal soleh, baik dengan puasa tadi, dengan doa dan zikir kita, dan juga dengan harta kita itu dengan sedekah. Yang terakhir dari amalan tadi, jamaah rahimakumullah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku 3 nasihat yang aku tidak pernah meninggalkannya hingga aku mati, yaitu berpuasa 3 hari setiap bulan atau Yaumul Bid, mengerjakan sholat duha dan mengerjakan sholat witir sebelum tidur. Hadis riwayat Bukhari pada hadis yang 1078. Jadi puasa Yaumul Bid, sholat duha dan witir sebelum tidur. Jadi ini menjadi amalan yang luar biasa buat kita. Yang mana banyak orang yang menjadikan amal ini menjadi amal yang rutin, sehingga ada yang bisa meraih rezeki dari situ. Banyak hal mungkin yang bisa kita tiru, kita amalkan dari beberapa amalan-amalan tadi. Banyak di antara kita mungkin pernah mendengar bagaimana mendapatkan rezeki dengan rajin sholat duha, sehingga rezekinya menjadi lancar, usaha menjadi lancar dan sebagainya. Jadi banyak. Tentu kita tidak matre ataupun kita beramal dengan cara mengharapkan hal yang baik, tapi dengan kita rajin beribadah, maka tentunya kita akan lebih baik, akan lebih disiplin, akan lebih semangat, akan lebih bersyukur, sehingga Allah menurunkan rezekinya dengan mudah kepada kita, atau kita dimudahkan dalam menjemput rezeki Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir daripada amalan yang bisa kita lakukan dalam bulan ini, yaitu merupakan dalam sebuah hadis yang lainnya dalam surat Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 267. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi wa la yatama'u khabith wa la yatamma'ul khabitha minhu tunfikuna walastum bi akhidhi
illa an tu'midu fihi wa'lamu annallaha 'aliyyul hamid. Shadaqallahul adzim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kalian. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Al-Baqarah 267. Masyarul muslimin rahimakumullah. Jadi beberapa amalan-amalan tadi kita bisa laksanakan pada bulan ini dan juga mungkin pada bulan-bulan yang lainnya sebagai ritual kita, sebagai pelaksanaan kita sebagai seorang hamba yang mengaku menjadi umat Muhammad, menjadi umat beliau, sehingga kita juga harus rela dan semangat untuk melaksanakan sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezekinya, dan kita bisa hidup dengan jalan yang positif, bukan jalan yang negatif, yang kita mungkin suka curang, suka menghindari sesuatu yang positif ataupun mencari hal yang salah atau mencari hal yang menghalalkan segala cara. Tentu ini bukan menjadi jalan kita, bukan yang bisa kita laksanakan, karena ini akan menjauhkan kita dari ridha Allah Subhanahu wa taala, tentunya juga akan kita selalu menjadi orang-orang yang sengsara karena tidak Allah ridhoi dalam kehidupan kita. Semoga Allah mudahkan dalam mengamalkan amalan-amalan tadi, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kemudahan sehingga kita bisa melaksanakan amal tadi dengan mudah di bulan Jumadil Ula ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa iyyakum tilawatahu innahu samiul alim. Alhamdulillah walhamdulillah tsumma alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazzal muttaqun. Faqala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala nabiyyi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansurna al-ikhwanal muslimina wa mujahidina fi Filistin. Allahumma ansurna al-ikhwanal muslimina wa mujahidina fi Filistin. Allahumma ansurna al-ikhwanal muslimina wa mujahidina fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Istawu sufufakum. Inna tasawuf min tamamis shalah, lurus dan rapatkan shaf untuk sempurna salat jamaah kita. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Inna batasa rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi wa yu'id. Wa huwal ghafurul wadud. Dzul arsyil majid. Fa'alu lima yurid. Hal ataka hadithul junud. فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. الله أكبر. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah.